Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist Politik Embongan. Ini merupakan Politik Embongan yang perdana setelah pulang dari Pangkalan Embun, Kalimantan Tengah, karena adanya sebuah undangan kajian ya menyambut Isra Mi'raj di sana. Suasananya dingin kalau di Kalimantan sana. Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, panas sampai ke Batu dingin. Kayaknya jaketan terus ini kan tadi seharian hujan. Oke, tajuk kita yang kita diskusikan di petang ini adalah sesuatu yang sedang ramai dibicarakan ya. Sebetulnya itu hal biasa, tapi menjadi hal yang luar biasa. Karena apa? Karena ada pesan yang mau disampaikan tentang makan. Ya, aku ini tadi alhamdulillah Selasa ya, puasa kelahiran. Seperti Kanjeng Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah kok berpuasa di hari Senin? Karena hari Senin itulah aku dilahirkan, gitu kan? Karena Gus Peti lahirnya Selasa, maka hari Selasa lah aku puasa. Nah tadi setelah berbuka, sebagaimananya kita berpuasa ya aku makan, ya. Cuman makanku kan makan yang tidak sesuatu spesialis, tidak yang istimewa ya. Makan yang biasanya makan seperti aku, kamu, kita semua makan. Ya, tidak ada yang istimewa karena tidak ada pesan yang mau disampaikan. Ya. Enggak ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari makan itu, dan kita memang benar-benar makan. Nah, ini ada yang benar-benar tidak makan karena memang makan itu hanya sebagai instrumen, sebagai alat, sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan message, menyampaikan pesan yang mau disampaikan kepada publik. Maka tajuk kita di senja ini adalah bukan makan biasa ya antara Prabowo dan Jokowi. Kan itu ramai sekarang jadi perbincangan di dunia virtual ya. Oke, seperti aku bilang tadi, kalau kita makan ya makan biasa, orang namanya makan. Ya, karena lapar, karena berbuka puasa, karena sembarang lah, biasa saja makan gitu ya. Karena tidak ada pesan yang mau disampaikan ke publik gitu ya. Lain dengan makan yang dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo, dan itu seingatku yang kedua kalinya ya. Kalau yang pertama dulu sepertinya makan malam. Kalau ini dia lagi lunch ya, bukan dinner ya. Lagi makan siang, dan itu di tempat yang terbuka gitu ya. Dan banyak yang melihat itu, banyak yang nonton gitu ya. Gue juga nggak tahu perasaannya ya ketika makan ditonton orang banyak dan yang nonton itu nggak ikut makan. Kecuali kita makan bareng-bareng banyak orang, itu nggak ada masalah. Coba psikologis Anda gimana? Gue pengen tahu. Lu makan, ya di sekitar lu banyak orang dan orang itu ngeliatin lu nggak ikut makan. Kira-kira kan ini nggak mana ya, nggak elok ya kalau gitu ya. Cuman ya nggak tahu lah gimana. Kan ya nggak asik aja. Kalau benar-benar makan, ya. Kalau benar-benar makan, makanya ini kan bukan makan sembarang makan ini ya antara Jokowi dan Prabowo gitu. Ya, itu kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah itu, di Magelang atau di mana itu ya. Jadi mereka makan terus ada di meja biasa gitu dan di warung sederhana gitu dan ditonton orang banyak. Itu seperti tajuk yang aku ajukan, itu makan bukan sembarang makan. Justru makannya itu sebetulnya tidak penting. Karena dia hanya berfungsi sebagai media, sebagai instrumen, sebagai alat untuk menyampaikan pesan kepada publik Jokowi ada di pihak mana. Itu loh. Pesan politisnya di situ. Makanya makannya itu entah apapun yang dimakan itu sebenarnya nggak penting, dan memang bukan itu tujuannya. Makan itu bukan sebuah
target yang harus dicapai seperti kita makan, targetnya supaya kenyang, supaya badan sehat, supaya bisa bekerja lagi, berenergi. Tidak begitu. Jadi apapun yang dimakan itu tidak ada masalah karena targetnya adalah bagaimana publik bisa membaca bahwa gue ada di posisi mana. Kira-kira gitu loh. Ya. Dan itu jelas menunjukkan bahwa Jokowi ada di posisi Prabowo yang berpasangan dengan anaknya si Gibran. Kembali seperti yang sudah aku sampaikan kemarin kepada kalian semuanya, sebetulnya boleh nggak sih presiden itu, presiden aktif ya, masih dalam masa jabatan ikut berkampanye? Itu memang menjadi polemik ya. Dilihat dari kepantasan saja sebetulnya tidak pantas karena itu akan melanggar keadilan. Karena presiden yang sedang memangku jabatan atau sedang aktif ya, dia presidennya semua capres. Ya, sekarang kita ada berapa? Ada 01, 02, 03. Mulai dari 01, 02, 03 semua capres cawapres kalau ditanya presidennya siapa? Mesti bilang Jokowi. Ya memang faktanya begitu. Dia presiden kita. Artinya ketika dia menjadi presiden bersama antara cawapres yang ada, ya nggak elok lah kalau dia terus berpihak. Itu yang dimaksud. Ya, nggak elok karena dia presiden kebersamaan, bukan hanya presidennya satu cawapres aja. Meskipun dia katakanlah dia cuti, gue aja nggak tahu ya apakah perlu cuti atau tidak, gimana aturan mainnya tentang presiden itu secara rinci gue juga nggak pernah baca ya. Walaupun dia cuti itu tetap aja nggak boleh. Ya, kecuali dia itu incumbent mau nyalon lagi. Ah, itu sih ya pantas lah. Ya, misalkan dia mau nyalon lagi, terus dia ambil cuti supaya tidak terjadi pertarungan kepentingan, jadi sehingga orang bisa jelas ini capres atau presiden kan gitu ya. Maka dia cuti, terus dia berkampanye, boleh berkampanye untuk dirinya sendiri karena dia mau nyalon lagi. Itu dari segi kepantasan ya oke lah ya. Jadi dia mau nyalon lagi gitu, dia berkampanye untuk dirinya sendiri. Masalahnya kalau presiden aktif, walaupun lah dia cuti itu kan bukan berarti dia tidak memangku jabatan toh. Ya. Terus dia berkampanye bukan untuk dirinya sendiri, itu kok kurang bagus ya. Cuman gue nggak tahu undang-undangnya seperti apa dan bagaimana dulu yang nyusun undang-undang itu. Harusnya kan dipikirkan matang-matang kepantasannya seperti apa. Kenapa bisa begitu? Ya karena Jokowi itu masih menjadi presiden bersama, baik pasangan cawapres 01, 02, 03. Nah, terus kalau dia berpihak kan menjadi tak adil. Padahal yang namanya adil itu harus diupayakan dalam sebuah perhelatan demokrasi. Gitu loh. Ya, cuman kan ya sejak awal mula Jokowi sudah memberikan sinyal sebetulnya cawe-cawe. Dia akan cawe-cawe. Nggak tahulah aturannya gimana kok bisa begitu ya. Jadi kita ini kadang-kadang mau ngikuti aturan yang mana ya, perlu nggak memandang kepantasan kalau kita mau bikin undang-undang, harusnya kan itu dipertimbangkan. Oke, maka kalau ada salah satu katakanlah tim kampanye dari berapa tadi, dari si Ganjar sama si Mahfud terus meminta Jokowi untuk memberikan ketegasan atau mempublish bahwa dia memang ada di dalam kubu Prabowo, itu kok menurutku ya sudah gimana ya, itu kan hanya formalitas saja ya, dibilang perlu ya nggak perlu karena faktanya sudah kita lihat bahwa dia memang ada di kubunya Prabowo ya karena anaknya dia ada di situ. Jadi apakah menjadi sesuatu yang sangat urgen sehingga gue lupa namanya, dari timnya Ganjar sama Mahfud terus meminta supaya
Jokowi memproklamasikan diri gitulah kira-kira ya. Memproklamasikan diri bahwa dia menjadi memilih dan akhirnya ada di kubunya Prabowo. Apakah itu perlu? Kalau menurutku ya, tapi ya nggak apa-apa lah kalau cuma formalitas. Karena di luar itu kita sudah tahu dari apa yang selalu dia sampaikan bahwa dia ada di kubunya Prabowo. Karena ya memang anaknya di sana. Mana mungkin dia di kubu lain, ya? Mana mungkin dia di kubunya Anies atau di kubunya Ganjar, kan enggak. Ya, inilah yang sebetulnya perlu, bagaimana regulasi tata kelola negara itu perlu ya supaya nggak semrawut ditata ulang gitu loh. Ditata ulang gimana sebetulnya aturan mainnya. Orang aturan main jelas saja bisa dilanggar, kok apalagi aturan mainnya nggak jelas. Jadi supaya nggak semrawut. Gitu juga begini loh ya. Nggak tahu gue apa yang yang dirasakan Prabowo juga gue nggak tahu ya. Maksud gue begini. Kalau kita balapan ya, balapan sepeda motor gitu ya. Itu kalau kita cc-nya katakanlah 500 cc. Terus lawan kita cuma 100 cc. Terus kita menang. Pertanyaannya, apakah itu patut dibanggakan? Apakah itu bisa dikatakan satria? Ya patut saja menang, orang dia 500 cc lawannya 100 cc. Buat sampai mampus juga. Sebetulnya nggak perlu balapan karena orang tahu pasti menang yang 500 cc. Itu secara teknis ya bisa dihitung. Jadi apa yang bisa dibanggakan kalau pertarungannya nggak apple to apple? Seharusnya kan 500 cc lawannya 500 cc terus menang. Nah, itu membanggakan. Atau 100 cc lawannya 100 cc menang. Nah, itu membanggakan. Lah kalau ada salah satu cawapres dan capres ya, capres dan cawapres ya. Terus di sana ada presiden yang berpihak. Yaitu ibarat kendaraan motor 500 cc mau diadu dengan yang 100-an cc. Terus kalau misalkan menang, misal nih gue kan ngomong misal ini, padahal kan ya belum tentu juga. Misalkan menang terus kebanggaan pribadi sebagai kasatria itu apa? Kan juga nggak ada. Karena kami orang teknik ya tahu ya. Kalau menurut kami atau menurut kalian yang meskipun bukan teknik tahu lah. Ngapain juga balapan karena sudah pasti yang 500 cc menang. Ngapain juga dihelat pemilu kalau sudah begitu. Karena ya pasti menang gitu. Jadi pemilu hanya sebuah kepantasan, pantes-pantesan wae gitu. Padahal dana yang dikeluarkan bukan sedikit, Mbok, ya untuk mensejahterakan rakyat saja. Itu lebih bermanfaat kalau memang begini adanya. Ya. Jadi tidak apple to apple. Maka itulah sebetulnya harus ada undang-undang yang saklek. Presiden itu tidak boleh ikut kampanye. Dia menjadi bapak dari semua capres, menjadi presiden bagi semua capres. Anggap saja yang capres, cawapres, capres, cawapres, capres, cawapres yang 3 ini itu anaknya semua gitu loh. Jadi kerangka berpikirnya kerangka berpikir kebangsaan, bukan kerangka berpikir genetika. Ya kalau anak secara genetika ya tentu Gibran, tapi kan dia sebagai presiden bukan karena genetika Jokowi jadi presiden. Ya, dia presiden maka wawasannya kebangsaan, dia sebagai bapak semua anak-anaknya yang sedang bertarung ini gitu loh. Bapak kebangsaan bukan bapak genetika. Jadi ya harusnya kan memberikan peluang yang sama, perhatian yang sama kepada semua cawapresnya karena ini anak-anaknya yang mau bertarung gitu loh. Bukan hanya milih salah satu terus aduh. Ya tapi kembali tadi lah ya. Regulasi yang sudah mapan aja bisa dilanggar, apalagi yang regulasi yang seperti ini gue nggak tahu gimana regulasinya. Apakah mau nyusun itu dulu nggak dipikirkan? Ya, seperti yang tadi gue bilang, kecuali dia incumbent.
berkampanye untuk dirinya sendiri, itu pun harus proses cuti. Ya oke lah ya. Cuma kalau kampanye untuk orang lain itu, semoga yang pakar-pakar tata kelola negara, pakar-pakar bikin undang-undang itu DPR di sana, semoga bisa memikirkan ulang lah ya, supaya demokrasi ini bisa berjalan baik. Demokrasi itu keseimbangan, berimbang dia, apple to apple. Kalau nggak berimbang ya lagi opo mas, untuk apa balapan sepeda motor, orang sudah jelas mesti menang kok. Sama untuk apa juga pemilu kalau gitu caranya, ya mesti menang. Ya, sampai di sini dulu ya. Politik emongan kita ya, dan maka aku garis bawahi lagi, aku review lagi, makannya Jokowi bersama Prabowo, atau dibalik ya, makannya Prabowo dengan Jokowi itu bukan makan sembarang makan sebagaimana kita makan ya, dan itu makannya itu hanya sebagai instrumen, sebagai tools, sebagai alat, tidak penting. Karena di dalam makan itulah sebetulnya pesan yang mau disampaikan itu yang penting. Jadi mau makan bakso, makan karedok, makan pecel, makan apa aja itu nggak ada masalah. Tapi pesan yang tersampaikan secara implisit ya, itu sudah tersampaikan kepada publik bahwa Jokowi ada di kubu Prabowo. Itu loh ya. Soal pantas atau enggak ya seperti tadi aku bicarakan, silakan kalian. Yang pakar-pakar itu ngomong bikin undang-undangnya gimana gitu. Oke, sampai sini dulu ya politik omongan kita. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.